Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Farid Mufid, NPM 25420201024, Teknik Elektro Lokal A2. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu jenis-jenis dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana padanya hanya dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja. Nah, di sini kita bisa lihat gambar tersebut. Dari gambar tersebut, peristiwa pada B terjadi pada dioda dengan reverse bias, sedangkan pada A terjadi pada dioda dengan forward bias. Nah, di sini yaitu karakteristik dioda. Yang pertama itu tegangan threshold, tegangan yang jatuh di antara kedua terminal dioda jika dioda mendapat tegangan forward. Yang kedua, tegangan breakdown, tegangan maksimum yang dapat ditahan jika dioda mendapat tegangan reverse. Yang ketiga yaitu arus forward, arus listrik maksimum yang boleh mengalir pada dioda pada saat mendapatkan tegangan forward. Selanjutnya arus surge, arus sesaat, yaitu arus yang tidak tetap dan dengan durasi yang sangat singkat yang mengalir pada dioda. Yaitu terakhir, arus reverse atau arus bocor adalah arus yang mengalir pada dioda pada saat dioda mendapatkan tegangan reverse. Nah, ini adalah karakteristik dinamik. Reverse recovery time, dioda yang telah dapat dalam keadaan konduksi atau forward tidak dapat dengan segera menjadi tidak konduksi, tetapi diperlukan waktu untuk menghilangkan sisa muatannya yang tidak dapat teralirkan. Proses ini menyebabkan dioda dapat konduksi pada saat mendapat tegangan reverse untuk beberapa saat. Nah, ini gambar-gambarnya. Yang pertama itu gambar kenaikan arus bocor suatu dioda terhadap kenaikan temperatur, dan gambar kedua karakteristik PRV atau peak reverse voltage dari suatu dioda. Nah, ini adalah waktu kondisi ini dikenal sebagai reverse recovery time. Gejala konduksi forward dan reverse pada dioda ini dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Lihat di sini. Nah, yang pertama itu rangkaian test, dan yang kedua reverse recovery time untuk macam-macam dioda. Nah, ini adalah gambar keduanya. Yang tadi itu yang pertama rangkaian test, dan kedua yang ini. Oke, kita masuk ke gambar yang dimana ini bahwa reverse recovery time makin pendek untuk dioda dengan power yang besar. Reverse recovery time ini adalah dapat bervariasi meskipun tipe dari dioda adalah sama, seperti ditunjukkan pada gambar 2.6 atau gambar selanjutnya. Nah, ini adalah forward recovery time, adalah waktu yang dibutuhkan agar dioda menjadi konduksi secara normal. Di dalam kenyataan, dioda tidak dapat segera konduksi atau forward secara normal, seperti pada gambar di bawah. Ini input, output dioda 1 dan dioda 2. Ini adalah perbedaan recovery time untuk dua buah dioda yang sama tipenya. Kita lanjut ke perhatikan gambar di samping yang menunjukkan gejala forward recovery time pada suatu dioda akibat dari CD. Ini adalah elemen kapasitas CD tersebut terisi pada saat reverse, dan tegangan yang terjadi akan mempertinggi tegangan forward pada awal arus mengalir. Selain dioda, nah di sini adalah dioda germanium. Selain dioda jenis silikon, dikenal pula dioda jenis germanium. Dioda ini mempunyai tegangan jatuh terhadap tegangan forward maupun reverse lebih rendah dibandingkan tegangan dioda jenis silikon.
Tegangan jatuh forward untuk silikon adalah sekitar 0, sampai 0,2 sampai 0,4 volt. Juga ketahanannya terhadap panas dioda germanium juga lebih rendah, yakni sekitar 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius dibandingkan dengan dioda silikon yang dapat mencapai 170 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Oleh karena itu dioda germanium umumnya digunakan pada rangkaian arus lemah. Nah, ini dioda Schottky. Jenis silikon dan germanium hanya dapat digunakan pada frekuensi rendah, maka untuk frekuensi tinggi atau sampai dengan gelombang mikro banyak digunakan dioda Schottky. Nah, kelebihan ini disebabkan oleh karena dioda mempunyai reverse recovery time yang mendekat nol. Oleh karena itu, dioda Schottky banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian switching atau digital atau switching power supply. Nah, ini adalah kurva karakteristik dari dioda Schottky. Pada gambar di samping tunjukkan kurva karakteristik dari dioda Schottky. Terlihat bahwa pada temperatur yang tinggi arus bocor atau reverse sangat besar. Di samping itu, tegangan breakdown rata-rata adalah lebih rendah dari dioda silikon maupun dioda germanium, sedangkan tegangan jatuh forward relatif hampir sama dengan dioda germanium, yaitu sekitar 0,2 sampai 0,4 volt. Nah, ini adalah gambarnya. Kita lanjut ke dioda avalanche dan Zener. Dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi jika tegangan breakdown-nya dilampaui. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri, jika tegangan R dirubah besarnya maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil atau sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk ke dioda Zener. Dioda Zener, tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih dari 6 sampai 8 volt ya. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Nah, sekarang kita masuk ke tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Sini kita bisa lihat gambar di samping. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon atau ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Nah, ini gambarnya. Sekarang kita ke tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya, sedang tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jatuh lebih rendah dari itu. Aplikasi umumnya dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap atau AGX regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi A. Tahanan output tetap, B. Arus output terbatas atau rendah, C. Sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, D. Dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan atau avalanche noise. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian dioda Zener. Nah, dan ini rumus-rumusnya kita bisa lihat di sini rumusnya. Sekarang kita lanjut ke traktor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda avalanche dapat merupakan pembatasan tegangan dalam satu polaritas, maka dioda triractor dan varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatasan tegangan atau clamp dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari dioda traktor atau varistor dapat berkisar dari plus minus 10 volt sampai plus minus 1000 volt. Traktor dan varistor biasa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan pulsa yang tinggi yang merusak atau misalkan tegangan surges.
Nah, ini adalah contoh rangkaian dengan menggunakan dioda traktor. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Terus kita lanjut saja ke ini ada gambar A dan B. Nah, gambar A itu jika diterapkan pada gambar di atas akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja sebagai ditunjukkan oleh garis beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel adalah ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, ini yang pertama itu rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel. Nah, ini adalah yang A, dan yang B ini bentuk output osilator tunnel. Nah, yang B ini adalah osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar, dan sebaliknya jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Nah, ini adalah tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back dioda adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyearah sinyal level rendah atau 20 MV tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyearah pada umumnya, pada dioda penyearah tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya, bias forward menyebabkan tidak konduksi. Nah, ini adalah contoh gambar-gambarnya. Gambar yang A ini atau 2.16a menunjukkan kurva karakteristik penyearah tunnel yang unik tersebut. Nah, terus pada gambar B ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah, yaitu antara 0 dan 100 mili dengan menggunakan dioda Schottky dan dioda penyearah tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar yang C. Nah, ini yang pertama itu kan misalnya kurva karakteristik penyearah tunnel, yang kedua direktur level tegangan rendah penyearah tunnel 0 sampai 100 volt, dan C output dari detektor tegangan rendah. Sekarang kita ke dioda varaktor. Dioda varaktor adalah sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari varaktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi plus minus 10%. Ini adalah pemakaian umumnya, misalnya untuk AG variabel osilator sebagai ditunjukkan pada gambar yang ada di samping. Nah, ini contoh gambar rangkaian pemilih frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda faktor. Nah, yang B karakteristik umum dari suatu varaktor. Nah, ini adalah gambarnya. B ditunjukkan contoh rangkaian pengganda frekuensi atau frekuensi doublet sederhana dengan menggunakan dioda varaktor. Pada rangkaian tersebut, varaktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi sehingga dapat didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Nah, ini adalah dioda LED. Dioda LED atau light emitting dioda adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekomendasi muatan listrik dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foto atau cahaya. Bergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt, sedangkan arus forward menentukan identitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dan dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt, dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar sekitar 0,1 ms. Nah, ini contohnya yang A, seandainya lampu dioda LED bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih berhidup atau berfungsi? Dan B, apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? C, bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda?
Nah, yang A itu bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Dan B, ya. Jawabannya ya, dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda pula. Nah, untuk yang C ini merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja, sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus yang di samping ini, di mana R sama dengan V kurang V LED per I. Oke, I-nya itu adalah arus pada tegangan LED, dan V LED-nya itu adalah tegangan LED, V sumber tegangan, dan R resistor atau tahanan. Nah, di sini contoh gambarnya, ini adalah rangkaian LED, terus penyelesaian ini di bawahnya, terus kita langsung saja untuk mempersingkat waktunya. Nah, mungkin ternyata ini sudah selesai. Sekian saja dari saya. Naik sepeda nggak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kan di hadapan dunia? Harus dong. Biarlah banyak salah-salah.